Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingguna latai, salam sahujud kerenda melempang, adil kak talino, baculamin kak saruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, saya Novela Hawini dengan NIM 2330 10 20 20 009. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Bahasa dan Seni, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video praktik pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menginterpretasi informasi dan struktur dalam teks pidato untuk tingkat SMP kelas 8. Untuk memenuhi tugas mata kuliah micro-teaching dengan dosen pengampu Dr. Linggua Sanjaya Usop SS MSI. Selamat menyaksikan. Katanya di dokter. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Silakan kembali lagi ke dulu ya. Kakak minta semuanya berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional dengan sikap tegak ya semuanya. Oke, berdiri ya. Mendengarkan pidato atau melihat seseorang berpidato? Saya pernah Kak, waktu pidato ketua OSIS. Waktu pidato ketua OSIS, betul sekali. Ada lagi nggak? Iya, saya Kak pernah mendengar pidato presiden. Oh iya, betul sekali, pidato presiden ya. Nah, hari ini kakak akan ingatkan lagi dan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang teks pidato, yaitu tentang informasi dalam teks pidato dan juga struktur dari teks pidato itu sendiri. Saya bertanya, pidato itu apakah saya pernah mendengar dari ketua OSIS, tapi saya kurang paham dengan isinya. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Ada Sertina. Jadi Ada Sertina, pidato itu adalah cara kita untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang banyak dengan menggunakan bahasa yang formal. Jadi biasanya itu pidato isinya itu seperti kata-kata ajakan ataupun informasi yang ajakan itu supaya orang lain ikut gitu dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Apakah sudah paham atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, bagus ya kalau sudah paham. Adik-adik, apakah kalian ada yang tahu cara untuk mengetahui isi dan juga struktur pidato? Oke adik-adik, jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada 4, yaitu yang pertama, kakak harap setelah
bisa menemukan informasi yang penting dengan mendengarkan poin-poin utama dan tujuan pidato. Strukturnya biasanya dimulai dengan salam, diikuti isi pokok, dan diakhiri dengan harapan. Oke, betul sekali ya, Ade Nabila. Tadi dengan cara kita mendengarkan ya orang berpidato dan juga strukturnya juga ada salam tadi ya, betul sekali. Tapi di sini kakak akan berikan lagi contoh lebih dalam tentang pembahasan kita. Oke, tadi di sini kakak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, yaitu adik-adik semuanya. Di sini sudah kakak bagikan untuk setiap kelompok ya. Di sini nanti ada tugas kelompoknya. Di dalam LKPD ini juga ada sudah terdapat materi. Jadi kalau adik-adik kurang jelas itu lihatnya kak di depan. Adik-adik bisa baca di LKPD-nya ya. Oke. Oke, jadi silakan kalian berdiskusi setiap kelompok ya. Oke, nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ada Normi, ada Septiana, dimohon untuk diam dulu ya. Kalian kerjakan dulu, bantu sama temannya, diskusi sama temannya, jangan bicara terus aja ya. Nanti kalau bicara atau gosip-gosip itu nanti ada waktunya saja istirahat. Saat ini kita membicarakan tentang pembelajaran teks pidato. Silakan dikerjakan dulu ya, diskusi sama teman-temannya. Kakak berikan waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Kelompok ini apakah ada yang masih belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Saya kira boleh. Apa yang maksud dengan gestur dalam pidato? Oke, gestur ya. Gestur itu ada namanya adalah gerakan anggota tubuh seorang pembicara saat menyampaikan pidato. Jadi gestur ini misalnya contohnya seperti pembicara ini menekankan poin-poin penting misalnya. Jadi tangannya itu bisa aja seperti ini, poin pertama, poin kedua. Ini kan dia menunjukkan gerakan dari tubuhnya seperti itu aja. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan di dalam menjawab? Tidak ada. Oke, baik, lanjutkan ya. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Semangat ya mengerjakannya. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Baik. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan ya. Semangat ya semua kelompok untuk mengerjakannya. Oke adik-adik, sebentar dulu, lihat dulu ke depan. Kakak sudah berikan ada materi di sini ya. Di sini kakak akan jelaskan dulu. Nanti kalian setelah lihat ini kalian bisa menjawab di tugas nomor 3 ya. Tugas nomor 3. Jadi kakak akan jelaskan di sini. Jadi pidato itu merupakan kegiatan untuk mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Apakah semuanya sudah selesai berdiskusi dan mengerjakan tugasnya? Sudah. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan dulu semua. Oke, karena di sini kakak lihat udah pada bosan, udah pada ngantuk nggak? Oke,
bagus Kak. Gagasan tentang kebersihan sebagai bagian dari iman sangat inspiratif. Kami sarankan tambahkan contoh kegiatan nyata seperti pembersihan kelas untuk memperkuat ajaran. Bagaimana kelompok 1? Terima kasih banyak juga. Ada lagi yang pernah menanggapi? Boleh silakan Lia. Kami dari kelompok 3. Oke. Presentasi kelompok 1. Topiknya sudah jelas. Gagasan kami setuju dengan gagasan utamanya. Saran dari kami, struktur analisis teks pidatonya lebih diperpanjang lagi. Terima kasih Lia ya. Berarti struktur teks pidatonya lebih diperpanjang. Terima kasih Lia. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Saya Kak. Boleh silakan Sisil. Saya menanggapi kelompok 2 dan 3. Oke, boleh. Menurut kami struktur dari sikop ini sudah detail Kak. Mengenai isinya juga sudah lengkap. Saran kami, bahasa dan kekuatan di dalam topik tersebut diperluas lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Sisil untuk tanggapannya. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Terima kasih ya Sisil. Oke, terima kasih adik-adik karena sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya, dan juga terima kasih untuk kalian telah menanggapi. Kakak sangat bangga sekali sama kalian. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, sekarang KPD-nya dikumpulkan boleh? Nah, terima kasih ya. Silakan kembali dikumpul lagi adik-adik. Baik adik-adik, perhatikan dulu sebentar ya. Sini kakak akan melanjutkan lagi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks pidato. Oke adik-adik, dari hasil diskusi kita tadi dan tadi kakak juga sudah menerangkan kembali lagi tentang materi teks pidato. Jadi adik-adik di sini, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan untuk hasil diskusi kita hari ini? Saya Kak. Oke, baik adik Setiana, boleh. Kesimpulannya, isi pidato penting banget untuk menentukan informasi seperti topik atau pesan, sedangkan struktur membantu memahami argumen. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh adik Setiana. Jadi analisis kalian semua itu sudah cukup baik, tapi kalian harus perhatikan lagi kutipan dari teks pidato itu. Jangan sampai kalian salah mengutip dari bagian teks pidato tersebut ya, adik. Oke, di sini kakak akan memberikan kesimpulan juga dari hasil diskusi kita pada hari ini. Kakak dapat simpulkan, setiap kelompok sudah cukup baik dalam menentukan informasi penting dan struktur dari teks pidato. Namun, ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan ketepatan analisis kalian ya. Sudah mengerti semuanya? Oke, baik, puji Tuhan ya, semua sudah mengerti. Kita berikan dulu tepuk tangan. Saya sekarang kita sudah di penghujung akhir pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kakak minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Kak. Oke, baik, Sri boleh. Saya belajar bahwa pidato bisa mengajak orang untuk peduli lingkungan dan struktur membuatnya mudah dipahami. Oke, betul sekali ya, bisa mengajak orang untuk saling peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, bagus sekali. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Devi. Jadi sekarang di sini kakak akan berikan juga kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi teks pidato Adalah bentuk komunikasi lisan yang terstruktur dengan tujuan menyampaikan informasi, mengajak atau mempengaruhi pendengar. adik-adik, kalau ada yang belum paham, kalian boleh bertanya. Apakah ada yang belum paham? Tidak Kak, sudah paham. Sudah paham, baik, puji Tuhan ya, karena semuanya sudah paham. Jadi adik-adik, ya alhamdulillah. Jadi adik-adik, kalau begitu nanti di rumah, tolong kalau belum paham, pelajari lagi pembelajaran kita pada hari ini, ulangi lagi di rumah karena kakak sudah posting juga materi pembelajaran kita pada hari ini di Google Classroom di kelas kita semua ya.
mulai.